Materi pelatihan perkoperasian, akuntansi koperasi. Karakteristik bisnis koperasi sebenarnya tidak berbeda dengan perusahaan pada umumnya. Artinya, koperasi hanya bergerak pada sektor perdagangan dan jasa saja. Koperasi yang bergerak dalam sektor perdagangan adalah koperasi yang kegiatan utamanya adalah membeli maupun menyimpan barang dagangan dalam bentuk persediaan dan kemudian menjual kembali barang tersebut kepada konsumen akhir. Sedangkan koperasi yang bergerak dalam sektor jasa adalah koperasi yang kegiatan utamanya adalah menyediakan layanan kepada para pelanggan, baik anggota koperasi maupun non-anggota koperasi. Sama seperti perusahaan pada umumnya, koperasi juga wajib memiliki sistem informasi akuntansi yang akurat dan terukur, supaya dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik. Nantinya, laporan ini difungsikan sebagai penyedia informasi pertanggungjawaban keuangan secara tertib dan transparan untuk digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Oleh karena koperasi memiliki identitas, maka penerapan standar akuntansi dan penyampaian laporan keuangannya juga tidak sama dengan standar akuntansi dan laporan keuangan badan usaha lain pada umumnya. Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Oleh karenanya, penyajian informasi laporan keuangan koperasi harus memperhatikan ketentuan berikut. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan terdiri dari pengurus dan pengawas, anggota koperasi, instansi pemerintah, kreditur, karyawan, serta pemasok dan pelanggan. Merujuk pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015, kegunaan dan manfaat laporan keuangan adalah sebagai berikut. Dalam proses pencatatan transaksi keuangan sampai menghasilkan laporan keuangan, ada beberapa tahapan yang mesti dilalui. Inilah yang disebut dengan siklus akuntansi. Hal tersebut dinamakan siklus akuntansi karena tahapan-tahapan tersebut dilakukan dan terjadi berulang-ulang melalui tahapan yang sama. Setiap transaksi harus dilampirkan bukti transaksinya seperti faktur, bon, dan kwitansi. Kemudian, bukti transaksi tersebut dicatat dalam jurnal di sisi debit dan sisi kredit. Perkiraan-perkiraan yang dicatat di sisi debit dan sisi kredit tersebut kemudian dikelompokkan atau diposting ke buku besar. Kemudian, saldo akhir buku besar dibuat neraca saldo. Apabila ada penyesuaian, dilakukan jurnal penyesuaian dan diterbitkan laporan keuangan berupa neraca, laporan hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas. Langkah terakhir adalah membuat jurnal penutup. Elemen-elemen penting yang harus ada dalam format laporan keuangan koperasi adalah nama koperasi, nama laporan, periode laporan, dan isi laporan. Sedangkan untuk isi laporannya, wajib memiliki komponen berikut di dalamnya. Sedangkan komponen laporan keuangan untuk koperasi yang bergerak dalam usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dilengkapi dengan catatan berikut. Neraca. Neraca adalah laporan yang menyajikan posisi, aset, kewajiban, dan ekuitas pada saat atau tanggal tertentu akhir periode pelaporan. Aset dikelompokkan menjadi aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar yaitu aset yang memiliki manfaat kurang dari 1 tahun dan memenuhi kriteria sebagai berikut. Komponen aset lancar untuk koperasi konsumen dan koperasi pemasaran meliputi komponen perkiraan sebagai berikut. Komponen aset lancar untuk koperasi jasa meliputi komponen perkiraan sebagai berikut. Komponen aset lancar untuk koperasi produsen meliputi komponen perkiraan sebagai berikut. Komponen aset lancar untuk koperasi simpan pinjam meliputi komponen perkiraan sebagai berikut. Komponen aset lancar untuk koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah meliputi komponen perkiraan sebagai berikut. Sedangkan aset tidak lancar adalah aset yang terdiri dari beberapa macam aset,
yang masa manfaatnya lebih dari 1 periode akuntansi dan dimiliki serta digunakan dalam kegiatan operasional dengan kompensasi penggunaan berupa biaya penyusutan. Komponen aset tidak lancar untuk semua jenis koperasi meliputi komponen perkiraan sebagai berikut. Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek adalah utang koperasi yang digunakan untuk kebutuhan modal kerja dan memelihara likuiditas koperasi dan harus dilunasi paling lama dalam 1 periode akuntansi koperasi. Komponen kewajiban jangka pendek untuk koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa, dan koperasi simpan pinjam meliputi komponen perkiraan sebagai berikut. Komponen kewajiban jangka pendek untuk koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah meliputi komponen perkiraan sebagai berikut. Kewajiban jangka panjang adalah utang koperasi yang digunakan untuk kebutuhan investasi dan atau kebutuhan lainnya dan dapat dilunasi lebih dari 1 tahun. Komponen kewajiban jangka panjang untuk koperasi konsumen, koperasi produsen, dan koperasi jasa meliputi komponen perkiraan sebagai berikut. Komponen kewajiban jangka panjang untuk koperasi simpan pinjam meliputi komponen perkiraan sebagai berikut. Komponen kewajiban jangka panjang untuk koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah meliputi komponen perkiraan sebagai berikut. Komponen ekuitas koperasi terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, hibah atau donasi, cadangan, dan sisa hasil usaha atau SHU tahun berjalan. Berikut ini adalah contoh ilustrasi neraca untuk koperasi konsumen dan koperasi pemasaran. Laporan penghitungan hasil usaha. Laporan perhitungan hasil usaha merupakan laporan yang menyajikan pendapatan yang diperoleh selama periode akuntansi dan beban-beban yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh penghasilan tersebut selama 1 periode akuntansi. Dalam hal ini, pendapatan adalah penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa dan dikenal dengan sebutan penjualan, imbalan, dividen, bunga, royalti, dan sewa. Pendapatan diklasifikasikan ke dalam pendapatan operasional atau pendapatan utama dan pendapatan non-operasional. Sedangkan beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode pelaporan dalam bentuk arus kas keluar atau penurunan aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak terkait dengan distribusi kepada penanaman modal. Selisih lebih antara penghasilan dengan beban disebut laba bersih dan sebaliknya selisih kurang antara penghasilan dengan beban disebut rugi bersih. Laporan laba rugi memenuhi konsep pengaitan atau lebih dikenal dengan matching konsep, yaitu mengaitkan atau memadankan antara penghasilan dengan beban pada periode yang sama. Komponen laporan perhitungan hasil usaha koperasi konsumen, koperasi pemasaran, dan koperasi produsen meliputi perkiraan sebagai berikut. Berikut ini adalah contoh ilustrasi komponen perhitungan beban pokok penjualan bagi koperasi konsumen atau pemasaran. Dan berikut ini adalah contoh ilustrasi komponen perhitungan beban pokok penjualan bagi kegiatan produksi. Komponen laporan perhitungan hasil usaha koperasi simpan pinjam meliputi perkiraan sebagai berikut. Komponen laporan perhitungan hasil usaha koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah meliputi perkiraan sebagai berikut. Khusus untuk beban operasional dalam rincian di atas adalah sebagai berikut.
Berikut ini adalah contoh ilustrasi laporan perhitungan hasil usaha untuk koperasi konsumen dan koperasi pemasaran. Laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menyajikan perubahan ekuitas selama satu periode akuntansi. Elemen laporan ini terdiri dari ekuitas awal periode, penambahan dan pengurangan selama satu periode, serta ekuitas akhir periode. Penambahan ekuitas berasal dari tambahan modal oleh anggota dan laba bersih periode berjalan. Sedangkan pengurangan ekuitas berasal dari pengambilan modal oleh anggota dan rugi bersih periode berjalan. Komponen laporan perubahan ekuitas menunjukkan perubahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, cadangan, sisa hasil usaha yang tidak dibagikan pada periode akuntansi. Berikut ini adalah contoh ilustrasi laporan perubahan ekuitas, koperasi konsumen, dan koperasi pemasaran. Laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang menyajikan ringkasan dari penerimaan kas dan pengeluaran kas selama satu periode akuntansi. Laporan ini menunjukkan posisi kas awal periode, penambahan dan pengurangan kas selama periode berjalan, dan posisi kas akhir periode. Laporan arus kas menyediakan informasi tentang perubahan uang tunai dan setara tunai dalam satu entitas untuk periode yang dilaporkan dalam komponen yang terpisah terdiri dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan. Berikut ini adalah contoh ilustrasi laporan perubahan ekuitas koperasi konsumen dan koperasi pemasaran. Catatan atas laporan keuangan. Langkah pertama untuk dapat memahami kondisi usaha dan keuangan koperasi adalah dengan membaca laporan keuangan dengan melakukan analisa laporan keuangan. Analisa laporan keuangan adalah perhitungan rasio-rasio keuangan untuk menilai keadaan keuangan koperasi di masa lalu, saat ini, dan kemudian di masa depan. Data pokok sebagai bahan dalam analisa rasio keuangan koperasi adalah neraca dan laporan perhitungan hasil usaha. Sedangkan rasio keuangan adalah suatu hal yang menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan antara jumlah tertentu dengan jumlah yang lain, atau perbandingan antara berbagai gejala yang dinyatakan dengan angka atau prosentase. Analisa laporan keuangan koperasi dapat digolongkan sebagai berikut. Tujuan dan manfaat analisa laporan keuangan adalah sebagai berikut. Beberapa jenis analisis rasio keuangan yang dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan koperasi diantaranya adalah rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio rentabilitas atau profitabilitas, rasio aktivitas, rasio operasional, dan rasio kontribusi anggota dalam membiayai organisasi. Rasio likuiditas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan koperasi untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yang harus segera dipenuhi atau kemampuan koperasi untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih dengan menggunakan aset lancar yang tersedia. Penilaian rasio likuiditas bertujuan untuk mengetahui seberapa besar aset lancar dapat menutupi kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo. Dari rasio likuiditas yang ada, dapat digunakan salah satu rasio yaitu current ratio dengan menggunakan rumus berikut. Bila hasil perhitungan current ratio lebih besar atau sama dengan 150% sampai 200%, ini merupakan ukuran yang ideal. Dan apabila current ratio kurang dari 150%, dianggap kurang baik. Karena koperasi berada pada titik kurang aman dalam memenuhi hutang jangka pendeknya. Demikian juga bila current ratio di atas 200% dikategorikan kurang baik karena ada yang mengendap yang seyogyanya dapat digunakan untuk mengoptimalkan kegiatan usaha koperasi. Rasio solvabilitas
adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan koperasi dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang dengan total aset yang dimiliki. Penilaian kinerja rasio solvabilitas ini bertujuan agar koperasi dapat mengatur keuangan jangka panjangnya agar selalu solvable. Rasio likuiditas dapat dihitung dengan rumus berikut. Apabila rasio solvabilitas lebih besar atau sama dengan 100%, hal ini menunjukkan bahwa koperasi memiliki kekayaan yang cukup untuk menanggung total kewajibannya. Ini merupakan indikator yang dapat membangun tingkat kepercayaan terhadap koperasi. Rasio rentabilitas adalah rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan koperasi dalam memperoleh hasil usaha pada suatu periode tertentu. Ada 4 jenis rasio rentabilitas yang bisa digunakan. Di antaranya adalah profit margin pelayanan kepada anggota, profit margin untuk seluruh pelayanan, rentabilitas modal sendiri atau rate of return on equity, dan rentabilitas total aset atau return on asset. Rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas koperasi dalam memutarkan aset yang dimilikinya untuk menghasilkan pelayanan kepada anggota dan non-anggota. Rasio ini terdiri dari rasio aktivitas yang hanya memperhitungkan partisipasi bruto dan rasio aktivitas yang menghitung bisnis dengan non-anggota. Rasio operasional adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi usaha koperasi. Rasio ini terdiri dari efisiensi pelayanan dan efisiensi usaha. Rasio kontribusi anggota dalam membiayai organisasi merupakan perbandingan antara partisipasi neto dengan beban organisasi. Penilaian rasio ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan anggota melalui partisipasi neto dalam membiayai organisasi koperasi, baik beban operasional maupun beban perkoperasian. Rasio kontribusi anggota dalam membiayai organisasi dihitung dengan rumus berikut. Jika rasio kontribusi di atas 100%, maka ini dinilai baik karena partisipasi neto mampu membiayai beban organisasi koperasi. Semakin tinggi persentase rasionya, semakin baik pula nilainya. Sebaliknya, jika rasio di bawah 100%, maka nilainya tidak baik.